Udah. Udah. Sebelum mulai pemaparan, ini boleh berbuat. Oke, seperti yang kamu ketahui sendiri, kunci satu kamu adalah Pak Suyono dan kunci kedua kamu adalah Politagen. Oke. 10 menit cukup? 5 menit aja deh. 5 menit aja. Terus ngomongin. Oke, silakan. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Cindera Putri. Hari ini saya akan menjelaskan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Pengaruh Komunikasi Interpersonal, Kepemimpinan Transformasional dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Sawit Raya Makmur Rokan Hilir. Rokan Hilir? Iya. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Manajemen adalah ilmu yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk menghadapi persaingan di era global ini, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efisien dan efektif untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peran karyawan yang memiliki kemampuan dan kesediaan dalam melakukan berbagai aktivitas dalam perusahaan. Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh karyawan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku dalam suatu perusahaan. PT Sawit Raya Makmur Rokan Hilir merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit, mengolah tandan buah segar menjadi CPO dan TK. Berikut adalah grafik penilaian kinerja karyawan PT Sawit Raya Makmur selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan grafik dapat kita lihat terjadi penurunan kinerja karyawan selama beberapa tahun terakhir. Oke, lalu saya akan menampilkan data prasurvei. Pada poin pertama, diketahui presentasinya sebesar 57%. Pada poin kedua mendapatkan presentasi sebesar 81%. Pada poin ketiga mendapatkan presentasi sebesar 78%. Poin keempat 54%. Poin kelima 62%. Dan poin keenam 75%. Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, saya tertarik untuk membahas dengan judul Analisis Pengaruh Komunikasi Interpersonal, Kepemimpinan Transformasional dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Sawit Raya Makmur Rokan Hilir. Selanjutnya rumusan masalah. Saya akan membahas apakah komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Sawit Raya Makmur Rokan Hilir. Lalu yang kedua, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Sawit Raya Makmur Rokan Hilir. Dan yang ketiga, apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Sawit Raya Makmur Rokan Hilir. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu Assalamualaikum Pak. Oke. Lagi nyuci? Oke. tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisis pengaruh komunikasi Aman, Pak. personal terhadap kinerja karyawan PT Sawit Raya Makmur Rokan Aman, Hilir. Pak. Lalu yang kedua untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan PT Sawit Raya Makmur Rokan Hilir. Dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan PT Sawit Raya Makmur Rokan Hilir. Lalu ada landasan teori. Udah skip aja, langsung. Lanjutkan. Nah, ini dia. Rangka. Rangka pemikiran. Ya. Apakah komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Lalu yang kedua, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan yang ketiga, apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Lalu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Sawit Raya Makmur Rokan Hilir yang berlokasi di Desa Teluk Mega, Kelurahan Teluk Mega, Kecamatan Karaputi, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Waktu penelitian ini dimulai dari Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
langsung. Data responden sangat penting untuk mengetahui tanggapan responden mengenai komunikasi interpersonal, kepemimpinan transformasional dan beban kerja. Dalam penelitian ini, data penyebut diperoleh langsung dari responden dengan membagikan angket atau daftar pertanyaan pada sampel yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan perusahaan berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan komposisi karyawan. Lalu ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini saya menggunakan analisis karakteristik responden, analisis deskriptif, uji pendahuluan, uji asumsi klasik, pengujian model, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Diketahui jenis kelamin terbanyak didapat oleh laki-laki, yaitu sekitar 70 orang. Lalu berdasarkan usia paling banyak yaitu pada usia 35 sampai 45 tahun. Berdasarkan masa kerja paling banyak yaitu sekitar 5 sampai 8 tahun, dan berdasarkan penghasilan paling banyak yaitu sekitar 3 juta sampai 5 juta. Berikut ini uji analisis deskriptif. Berdasarkan variabel komunikasi interpersonal, diketahui nilai tertinggi dapat pada pernyataan saya memberikan dukungan kepada rekan kerja yang mengalami kesulitan. Sedangkan pada poin terendah didapatkan pada pernyataan saya akan menerima dan menjalankan kesepakatan hasil rapat bersama, dan saya mendengarkan dengan baik ide gagasan atau pendapat kerja. Lalu yang kedua adalah variabel kepemimpinan transformasional. Poin tertinggi didapat pada pernyataan pimpinan selalu menekankan pentingnya tujuan serta komitmen bekerja, dan pemimpin selalu memperlakukan para bawahan satu persatu dengan baik. Sedangkan poin terendah didapat pada pernyataan pemimpin selalu mendapatkan rasa hormat dari para bawahan. Lalu yang ketiga, variabel beban kerja. Poin tertinggi didapat pada pernyataan saya mendapatkan pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan saya, dan poin terendah didapat pada pernyataan saya bekerja mampu memenuhi target pekerjaan. Dan variabel kinerja karyawan pada poin tertinggi itu pada pernyataan saya dan karyawan lainnya memanfaatkan sumber daya organisasi yang diberikan. Dan pada poin terendah itu pada pernyataan tingkat pencapaian volume kerja yang saya hasilkan yang sesuai dengan harapan perusahaan. Berikut adalah uji kualitas. Berdasarkan data pada tabel dapat kita lihat nilai penghitung lebih besar daripada di tabel, sehingga dapat dikatakan data bersifat valid. Lalu yang kedua adalah uji realitas. Berdasarkan data dapat kita lihat koefisien alfa kinerja pegawai sebesar 0,747, komunikasi interpersonal sebesar 0,615, kepemimpinan transformasional 0,623, dan beban kerja 0,619. Itu lebih besar daripada 0,60, sehingga dikatakan data bersifat reliable. Lalu ada uji normalitas. Berdasarkan gambar kita dapat lihat titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal, sehingga dapat dikatakan data bersifat normal. Sedangkan pada uji sampel Kolmogorov-Smirnov dapat kita lihat nilai signifikan sebesar 0,775. Itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan data bersifat normal. Lalu pada uji multikolinealitas, lalu pengambilan keputusan untuk uji ini ada dua, yaitu jika nilai toleransi value lebih kecil dari 0,1 atau nilai V besar dari 10, itu dikatakan terjadi multikolinealitas. Sedangkan apabila nilai toleransi value lebih besar dari 0,1 dan nilai V lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinealitas. Berdasarkan data, ketiga variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai V lebih kecil dari 10, sehingga dikatakan tidak terjadi multikolinealitas. Lalu selanjutnya ada uji heterogenesitas. Oke, berdasarkan gambar dapat kita lihat titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu regression standardis residual, sehingga dikatakan bahwa model ini terbebas dari gejala heterogenesitas. Lalu selanjutnya ada uji F. Diketahui F hitung yaitu 34
4,226, F double 2,73, dan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan diketahui lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara komunikasi interpersonal, kepemimpinan transformasional, dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya uji koefisien determinasi. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,571, yang artinya komunikasi interpersonal, kepemimpinan transformasional, dan beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 57,1%. Sedangkan sisanya 42,9% diterapkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya ada hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan persamaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa konstanta alfa sebesar 2,243 menyatakan bahwa jika adanya pengaruh komunikasi interpersonal, kepemimpinan transformasional, dan beban kerja akan meningkat sebesar 2,243. Lalu koefisien regresi sebesar 0,090 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan komunikasi interpersonal maka diprediksi bahwa kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,090. Lalu koefisien regresi sebesar 0,255 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan kepemimpinan transformasional maka diprediksi bahwa kinerja karyawan akan mengalami kenaikan sebesar 0,255. Lalu koefisien regresi sebesar 0,729 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan beban kerja maka diprediksi bahwa kinerja karyawan akan mengalami kenaikan sebesar 0,729. Lalu yang terakhir adalah uji T. Berdasarkan data dapat kita lihat ada variabel komunikasi interpersonal nilai T hitung sebesar 0,599 lebih kecil daripada nilai signifikan 0,551, sehingga dapat disimpulkan variabel komunikasi interpersonal berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya pada variabel kepemimpinan transformasional T hitung sebesar 1,912 dan signifikan sebesar 0,06, yang artinya variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu yang ketiga adalah beban kerja, yaitu nilai T hitungnya 5,667 lebih besar dari nilai signifikannya 0,000, sehingga dapat dikatakan variabel beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, komunikasi interpersonal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Saweria Makmur Kandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal dalam perusahaan akan meningkatkan kinerja dalam perusahaan karena dengan komunikasi yang baik akan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan dapat meredakan konflik antar karyawan, sehingga dalam perusahaan akan mencipta semangat kerja yang meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Saweria Makmur Kandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa hormat yang diberikan oleh para karyawan kepada pimpinan, kurangnya rasa hormat ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja karena tidak mempedulikan pimpinan sehingga tidak akan bekerja secara maksimal. Lalu yang ketiga, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Saweria Makmur Kandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Oke, silakan dulu. Kembalikan ke slide utama ya. Cinderella. Bagus ngomongnya. Bagus ya Pak. Iya. Kamu lahir pada tahun berapa ya? 2001. 2001. Iya. Oke. Itu musim-musimnya Cinderella itu. Lagi bagus gitu. Yang nyanyiin siapa Jamrud ya? Jamrud itu siapa ya? Raja. Hah? Raja. Raja ya, menurut saya udah hafal ya. Raja kata Pak Nikolas. Oke, Rokan Hilir. Iya. Kamu orang sana? Oh enggak, kebetulan ini kan tempat perusahaan saya Pak. Jadi kan Perusahaan dia- kamu? Ya, Oke. jadi kantornya itu di Pekanbaru, tapi pabriknya ada di Rokan Hilir. Kantornya di Pekanbaru, tapi pabriknya di Rokan Hilir. Iya, Makanya objeknya diambil di Rokan Rokan Hilir. Hilir. Yes. Oke. Berarti karyawan-karyawannya ada berada di Rokan Hilir. Iya, memang di Rokan Hilir. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kan berarti penelitian kamu ini kan berfokus pada kinerja karyawan ya. Coba kamu jelaskan sedikit apa masalah kinerja karyawan. Kinerja karyawannya mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan 2021. 17-18 turun, 19-21 turun gitu. Iya. Nggak kamu marahin? Enggak. Lah kan kamu pemilik kan? Oh, enggak. Aku pemiliknya. Iya pemiliknya kan? Enggak. Kan ini perusahaan kamu sendiri ya? Oh, bukan perusahaan saya, maksudnya tempat saya bekerja. Oh tempat kamu bekerja? Iya. Masya Allah. Kirain ini perusahaan kamu gitu loh. Enggak, Pak, mantap kali aku, Pak. Oh tempat kamu bekerja, Iya. berarti kamu bekerja di sini. Iya. Oke, berarti kinerjanya menurun ya? Hmm. Ada bagus sih, kadang naik, kadang turun, tapi Iya. kecenderungannya menurun gitu ya. Iya. Berarti ini kinerjanya jelek atau bagus? Ini sebenarnya kalau dilihat berdasarkan rata-rata sudah cukup bagus, cuma karena mengalami penurunan. Nah, sekarang gini Cinderella, kamu kan hanya mendeskripsikan presentasinya kan? Oh iya. Nah, tapi kan kategorinya kamu nggak tahu itu nilai berapa sampai berapa dikatakan kinerjanya ini. Oh, dikatakan baik atau tidak? Iya, harus ada intervalnya dong. Oh, berarti tambahin intervalnya. Iya, coba tengok di sana apa penilaian kinerjanya menggunakan apa? KPI atau apa gitu? Apa maksudnya? Untuk menilai kinerja karyawan itu menggunakan apa metode penilaiannya? Oh, kalau ini kan kebetulan datanya kan aku dapatnya dari HRD Pak. Iya. Jadi kalau setiap tahun mereka tuh ada penilaian gitu sama atasan. Jadi biasanya kemarin aku cuma minta data angkanya itu aja. Angka itu. Iya. Makanya kalau ini kan nggak tahu, ya meskipun turun dia di angka berapa, Oh. iya kan? Atau ini target, nanti nggak tahu nanti dengan target, Oh. iya kan? Kita Ya, harusnya penilaian. jadi gini, penilaian karyawan misalnya interval 1 sampai 20 itu sangat buruk misalnya gitu kan? Nah, Nanti, tapi itu yang ada di sana, itu kan misalnya. Nah, ada interval gitu, intervalnya 86 sampai 100 sangat baik, gitu. Nah ini dinilai berapa? Kan ini hanya presentasi aja, iya, iya. ya. Oke, ini sih sudah cukup menggambarkan fenomena untuk penelitian kamu. Jadi untuk prasurveinya nggak usah lagi, Apanya Pak? prasurveinya nggak usah Oh, lagi. prasurveinya nggak usah. Prasurvei itu dilakukan kapan? Ketika nggak ada data kuantitatifnya Oh. sebagai landasan fenomenanya. Kalau ada ya sudah nggak usah pakai prasurvei gitu, ya. Karena kan sudah ada realnya, ya. Oke, itu ya. Berarti fenomenanya negatif ya. Nah tapi di sini perlu kamu tegaskan, ya. Setelah kamu menjelaskan tabel ini, kamu kan analisis tuh tabelnya kan. Iya. Tahun sekian turun naik. Nah setelah itu kamu jelaskan kayak apa ya? Kayak justifikasi gini. Berdasarkan fenomena tersebut, nah itu harus ada banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah salah satu di antaranya adalah faktor. Nah, baru masukkan variabel kamu. Oh. Jangan ujuk-ujuk kamu langsung faktor komunikasi, faktor ini, oh itu jangan. Baru buat alinea baru ngomong x-nya gitu. Oke Pak. Ya. Nah, untuk variabel x-nya diceritainnya itu nggak usah panjang lebar kayak pengertiannya, ya kan? Kayak apa teori-teorinya itu tidak perlu lagi, nanti di bab 2 aja. Nah, yang kamu jelaskan misalnya nih kayak komunikasi interpersonal ya. Nah, itu yang kamu jelasnya itu pentingnya aja. Pentingnya apa,
ya. Lalu hubungannya ke keputusan pembelian itu, hubungannya ke kinerja apa, gitu ya. Terus masukkan penelitian-penelitian sebelumnya itu ya, yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal terhadap kinerja. Udah isinya itu aja ya. Teori nanti masukkan di bab ya. Oke. Terus kita lanjutkan. Nah, membuat rumusan masalah itu kasih pengantar dulu baru. Berdasarkan latar belakang masalah ya, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Ya terserah lah, pokoknya bahasanya harus dikasih pengantar dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung masuk poin-poinnya yang RUP yang mau copy paste itu. Kamu copy paste dari RUP aja ini. Iya kan? Untuk tujuan penelitian juga gitu ya. Sistematikanya juga ya. Oke, itu teknis. Nah, coba saya tanya, apakah indikator yang di bab 2 sudah sinkron dengan operasional variabelnya? Jawab aja langsung. Nah, itu dia jawab ya. Jangan ragu jawab. Sudah, Pak? Sudah. Ya, benar, sudah oke ya. Oke. Lalu ngomongin di bab 3 ada populasi dan sampel, Pak. Iya kan? Populasinya berapa tadi? 76 karyawan ya. Sekarang gini, pertanyaan ini kalau salah berarti fatal. Pertanyaan saya, kan ini kan ada pernyataan tentang angket kinerja. Iya, betul kan? Iya. Tentang variabel kinerja kan? Itu bukan yang mana? Ada angketnya, ada pernyataannya tentang menanyakan tentang variabel kinerja kan? Iya. Iya kan? Iya. Yang isi siapa? Yang isi karyawan. Kinerja, yang isi karyawannya. Iya. Yakin? Tapi berarti harusnya sebenarnya pimpinan yang isi. Loh, kenapa kamu bisa jawab sendiri? Kenapa kamu jawab sendiri? Nah, jadi gimana? 309 Mas ya. 309, Pak? Saya langsung ya. Itu mahasiswanya siapa namanya? Kevin. 309 namanya? Kevin. Ya. Oke. Kevin bukan saya loh, Oni. Mana ada Mas Amin? Itu masa nilai diri sendiri? Ya. Nilai diri sendiri ya? Iya. Itu udah salah sebenarnya. Kamu nanti kalau ditanya jangan yang nilai pimpinan, Pak. Makanya jangan bahasanya ada saya. Iya kan? Iya. Oke, satu lagi. Kira-kira di antara 76 itu, apakah itu termasuk kamu? Tidak. Soalnya itu kan jadi pabrik, aku yang di kantor bukan kan. Berarti kamu nggak masuk di situ. Iya. Oke. Kirain kamu ikut misi angkat juga. Iya. Berarti kinerja karyawan berarti aku harus ganti datanya. Kalau dihapus, tapi kan nggak mungkin dihapus. Coba kamu bayangin lah, saya memiliki ketelitian dalam pekerjaan, nilainya diri sendiri. Iya, ini diri sendiri Dewa. Coba kita lihat tanggapannya deh kalau gitu. Iya. Nanti kalau tanggapannya rendah, pas deh. Ini tanggapannya sih harus Kalau rendah, tambahannya lagi. Kalau apa Pak? Kalau rendah aneh, masa nilai sendiri rendah? Dia terlalu jujur. Terlalu jujur. Terlalu jujur itu menyakitkan loh. Sumpah. Ya Mas Niko? Iya. Terlalu jujur itu menyakitkan. Jangan terlalu jujur. Datang. Udah datang. Novi belum nih. Bentar lagi nih. Coba nilai terendahnya berapa? 3,98. 3,98. Oke, pertanyaannya tentang apa? Ini pernyataannya tentang pencapaian volume survei saya hasilkan telah sesuai dengan harapan perusahaan. Terus satu lagi, saya mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan tanpa bantuan orang lain. Oh gitu. Iya. Makanya rendah. Kenapa? Kan itu kan kinerja kamu, masa tidak bilang rendah gitu? Ya itu, ya ini karena penelitian sudah terlanjur ya, sudah dilakukan penelitian.
Ya, angketnya aja gitu. Oh, angketnya. Oh, berarti. Nggak usah disebarin nanti. Oh, nggak usah disebarin. Kata saya hilangkan. Apanya, Pak? Kata-kata saya dihilangkan. Oh, saya ini dihilangkan. Iya. Oh. Nanti kalau ditanyain yang nilai pimpinan. Tapi arahkan ya ke pimpinan ya. Jadi kinerja itu dinilai oleh pimpinan. Oke. Ya, jangan nilai diri sendiri. Rendah lagi nilainya. Memang sih jujur itu menyakitkan ya. Tapi nggak boleh selalu jujur gitu loh. Iya. Nah, kamu terlalu jujur gitu kan. Oke ya. Nanti persepsinya begitu. Oke. Ya. Jadi bahasa saya itu hilangkan. Oh, hilangkan. Ya. Oke. Nanti di apa namanya dimodifikasi dengan ya istilahnya pimpinan memberikan penilaian gitu. Ya. Oke, Pak. Oke, pimpinan memberikan penilaian apa tentang ini? Oh, sangat setuju misalnya gitu ya, sangat rendah, sangat tinggi gitu. Ini udah nilai sendiri direndah-rendahin gitu kan? Oke. Jangan merendahkan diri sendiri, nggak boleh. Kita harus jujur, Pak. Orang-orang di sana kan. Ya, meskipun jujur itu bagus, jujur demi kebaikan itu bagus, ya. Iya. Tapi kadang-kadang menyakitkan gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nah itu kunci penting nanti diperbaiki lagi ya. Lalu untuk hasil penelitian, beban kerja ke kinerja positif atau negatif teorinya? Beban kerja ke kinerja. Teorinya positif atau negatif? Kalau teori yang aku masukin ke sini ada yang pengaruh positif signifikan, ada Bukan yang teorinya, itu kan hasil penelitian terdahulu ada positif ada negatif. Kalau teorinya beban kerja ke kinerja itu positif atau negatif? positif. Kalau positif ya, berarti semakin banyak beban kerjanya kinerjanya semakin bagus. Ya. Negatif ya. Negatif, Pak. Kalau Berarti- beban kerjanya makin Berarti bagus kamu. Semakin banyak dikasih kerjaan semakin bagus kerjaan. Negatif ya. Nah, hasilnya apa? Hasil penelitiannya apa? Positif kan? Iya. Nah, coba apa kesimpulan dari kamu? Bukan dari aku. Teorinya negatif, tapi hasilnya positif. Jadi, coba kamu jelaskan. Kalau berdasarkan hasilku ya, beban kerja itu semakin apa ya, pemberian beban kerja yang sesuai dengan kemampuan individu akan meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Sesuai dengan kemampuan individu akan meningkatkan kinerja. Itu dari mana itu pernyataan itu? Itu dari ya. Ada. Itu ada di Dia konsultan. Diada-adakan improvisasi. Sirik ini Iya. 301 ya? sama buku ya. Berapa itu juga? Ya. itu ada penjelasannya di analisis deskriptif variabel beban kerja. Tanggapan respondennya Iya. yang di beban kerja. Iya. Yang kamu lihat yang rendah atau yang tinggi? Ya, sedang. Kok yang sedang? Tapi nanti aku ganti ya. Tetapi positif. Iya, tapi nanti aku ganti. Ya jangan, Iya, Pak. ya jangan menyerah dulu. Oh, iya, iya. Ya nilainya apa? Nilai diri sendiri, rendah-rendah gitu kan? Apa dari diri sendiri? Iya. Kerjanya kan dinilai oleh karyawan. Tuh. Oh. Diri sendiri. Udah. Iya. Pertama gini, ya kamu bisa salah satu alasannya adalah dari tanggapan respondennya. Kenapa dia positif? Artinya kan di sini kan bertentangan dengan teori. Artinya tidak selamanya orang yang beban kerjanya tinggi kinerjanya bakal turun. Tapi hasil penelitian kamu berbicara berbeda. Bahwasanya semakin diberi beban kerja ternyata mampu menyelesaikan kerjaan dengan baik sehingga kinerjanya semakin bagus, semakin meningkat, ya kan? Tapi alasan itu tidak hanya di mulut, tapi harus ada secara tertulis dari penelitian yang kamu lakukan. Ya contohnya sudah benar, kamu sudah melihatkan bahwa lihat tanggapan yang di beban kerja itu yang nilainya paling tinggi. Coba pertanyaan tentang apa? Lihat yang ada di kerja, lihat nilainya paling tinggi tentang apa itu diadu, kamu narasikan. Gitu. Itulah kenapa dia bisa positif dan signifikan.
Paham ya? Oke. Untuk pembahasan itu masukkan simpulan dari teori. Masukkan dari teori itu maksudnya gini loh. Kalau ngomongin beban kerja terhadap kinerja, berarti secara teorinya kan kalau semakin tinggi beban kerjanya, tadi kan kinerjanya menurun, gitu kan? Iya. Nah, kamu coba jelaskan hasil deskriptif kamu. Nah, berarti kamu lihat variabel beban kerja dan variabel kinerja. Habis itu hasil koefisien regresinya positif atau negatif, gitu. Habis itu lihat hasil uji hipotesisnya. Nah, baru siapa yang dukung, siapa yang bertolak belakang. Contohnya, beban kerja semakin tinggi, kinerjanya semakin menurun, ya kan? Artinya tidak sesuai dengan hasil penelitian deskriptif. Deskriptif menunjukkan bahwa pertanyaan itu masukkan, ya kan, yang tinggi masukkan. Nah, berdasarkan hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Ya, berarti kan udah nggak sama kan? Oke, hasil ini didukung dengan hasil hipotesis bahwa beban kerja signifikan positif terhadap kinerja. Nah, baru masukkan penolakannya, ya. Oke, Bu Evelyn, silakan. Terima kasih Pak Siano. Masih bisa. Jawabannya dari Pak Siano ya. Enggak, sedikit aja. Enggak ada. Doang. Siapa? Siapa namanya ini? Cinderella. Nopi baru OTW dia. Hah? Nopi kan? Nopi Miliani kan? Iya, Andi tak suruh tadi. Ya kayak sudah sih dong. Oke weh. Kemudian tadi udah tak jadi jam 6 tadi udah saya suruh. Soalnya aku balik pernikahan tempat sore ke alumni. Apa? Mau apa? Dedek yang di rumah. Dedek. Soalnya ada rapat dadakan. Novi udah di kampus. Oke. Iya, stay di lantai 3 ya. Nantinya apa nih? Oke. Bentar lagi ya. Kita cari ini ruangannya ya. Hah? Kenapa Ada harus lagi ya? ambil kepemimpinan transformasional? Berarti itu dasar untuk memilih kepemimpinan transformasional ya? Nanti cek penulisan di bagian yang bisa dipakai ya. Mas coba cek 13 mas tadi kosong. 311. Kalau nggak diparkir nanti. Ada 20 tanggal lagi. Oke, terus komunikasi personal dan beban kerja. Tapi tadi sama Pak Suyono kan dia bilang hasil surveinya dihapus aja, berarti itu apa Pak? Kemudian kinerja karyawan dia fluktuatif, tapi 2 tahun lagi belum. Terus hasil survei pimpinan lebih motivasi, oh ini kan itu variabel X-nya ya? Oh sana kalau saya tampilan lagi Oh, hapus aja ya? Iya. Cukup variabel Y aja yang data penduduknya. Berarti belum dapat dong kenapa kepemimpinan transformasional. Iya, pertama karena aku tampilkan data survei kan. Tapi kalau dihapus, Berarti ini nanti Cinderella ceritanya di halaman 4 ini aja. ya Kan ada cerita nih kepemimpinan juga memiliki pengaruh sangat besar bagi pegawai di semua perusahaan. Kepemimpinan merupakan titik-titik. Nah, sebelum masuk pada poin kepemimpinan transformasional ini ceritakan dulu secara singkat kondisi di perusahaan. kondisinya ya. Ya.
Untuk masuk ke konsep dari kepemimpinan transformasional. Oke. Oke, kalau kita lihat dari kinerjanya ini kan dari 2019 ke 2021 terus menurun ya. Ini memang secara udah. Ini secara di 30 berapa aja? 20 berapa? WA aku tadi mas. 12. WA. Sama Andi di situ. Ya. Nah, berarti ini penilaiannya sampai kamu selalu dilaksanakan rutin ya? Penilaiannya? Oh iya, biasanya dari perusahaan kamu Ya, betul. Iya, ya, tenang aja lah. Kamu berarti ke sana. Ya, ke situ. Ya. November 3/12. Tiga berapa nih tadi? Ya 3/12 ya. Sebelahnya yang ininya rusak loh. Pada tahu. Ayo aku cari dulu nanti. Soal apa? Aduh. Oke. Dari sini general pakai 3 ya, komunikasi, interpersonal, masalah belajar. Bisa skillnya udah ada semuanya ya. udah ada di Bisa skillnya komunikasi. Oke. Populasinya berapa? 70? nah Termasuk Cinderella? oh Enggak juga ya? iya Berarti sampelnya? sebenarnya aku ambil semua populasi Berarti pakai teknik apa namanya? teknik apa namanya teknik Semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, berarti namanya teknik. metode sensus. Oke. Nah, yang di halaman 23 nak? Ada tabel 21. Oke, yang di yang di kolom hasil penelitian. Ini contohkan satu ya. Komunikasi interpersonal dan disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, ya kan? Di bawahnya tambahkan objek penelitian di dua sekolah mana? Oh, Kalau perusahaan objek penelitian PT mana? oh semuanya tambahin. Semuanya ya. Di sini kan ada 9 jurnal nih. Masing-masing jurnal dapat objek penelitian. Oke. Oke. Hubungan antara variabel dan hipotesis. Komunitas untuk kenal semua positif. Hubungan itu bukan positif ya? Oh, Coba halaman 2. Logikanya gimana di oh sini? ya, iya itu di sana negatif. Harusnya negatif ya? Iya. Negatif. Oke, halaman 2000. Tempat ada waktu penelitian ini punya mahasiswa. Bulan Agustus 2022 sampai kapan? Hah? Berarti belum selesai dong, apa sih tahun 2020? Berarti sampai ininya selesai. Kemarin kapan selesai? Januari, berarti Januari 2023. Kalau sampai sekarang berarti masih Sudah jalan. siap. Nah, ya. Oke, populasi sensus tadi. Sampai program apa? Oh, STS. Berarti data normal ya. Oh, udah lama juga ya? 5 sampai berapa tahun ya? Betah juga ya?
0 berarti yang paling rendah. Oke. Halaman 51. Tabel 4.4. Oke. Saya memiliki ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan. Rata-rata 4,03. Keterangan baik. Kesimpulan baik. Oke, coba buka halaman 33. Kalau variabel kinerja karyawan, variabel X atau variabel Y? Kinerja karyawan variabel Y. Oke, yang di tabel 33 variabel Y keterangannya apa kalau rata-ratanya 4,03? Oh, baik. Baik. Variabel Y. Halaman 33 kan? Iya, variabel Y 4,03 keterangannya apa? Variabel dependen. Keterangannya? Tinggi. Jadi dia tinggal tinggi. sesuaikan ya dengan halaman 33. Valid semua. Valid. Variabel multiple halaman semua. Detailnya. Tadi aku lagi di sini detailku ternyata yang salah satu. Apa itu? Yang kepemimpinan transformasionalnya. Aku salah lihat, dia kan lebih besar kan. Terus? Aku bilang lebih kecil, jadi hasilnya salah juga kan. Nah, kita lihat. Oke. Satu arah atau dua arah nih? Satu. Satu arah kan? Kalau satu arah kok apanya 0,025 ya? 0,05 mungkin. Oh, yang halaman berapa mas? Halaman 29. 9. Oh iya, sama. 0,05 ya. Nanti coba cek lagi dari tabelnya baru benar aku beli ini. Oke nih. Satu arah nih sebenarnya karena hipotesisnya kan nggak ada arah positif sama negatif. Oh, nggak jadi salah juga. Hah? Kepemimpinan. Iya. Kan hipotesis di bawah itu udah ada arah positif negatif. Komunikasi interpersonal berpengaruh tidak signifikan. Kepemimpinan transformasional berpengaruh. Itu benar nih. Oh iya, salah lihat nih. Hah? Salah. Berarti yang berpengaruh Beban kerja. Beban kerja berpengaruh positif. Di visioner beban kerja ada permintaan negatif nggak? Nggak ada ini kan. Bisa berpengaruh positif berarti artinya apa ya? Kan harusnya beban kerja pernyataannya negatif kan? Yuk, kenapa bisa positif hasil? Tapi kita lihat kalau positif negatif kan dari yang regresi linear Iya. ganda itu kan. Benar. Di pembahasannya sendiri gimana? Belum bikin. Ini pembahasan. Artinya kan kalau beban kerjanya semakin tinggi, kinerja karyawannya malah semakin tinggi. Kalau aku bilangnya oh ini pemberian pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan karyawan membuat karyawan merasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Oke, itu boleh. Tapi yang minusnya adalah kamu belum kaitkan dengan karakteristik responden. Oh, Kan bisa dikaitkan dengan karakteristik responden. kemudian poin tertingginya itu ya. Iya, masa kerja. Masa kerja tadi kan rata-rata 5 5 sampai 8. 5 sampai
8 tahun berarti kan cukup lama dong di perusahaan kan? Kamu bisa kaitkan dengan itu nak. Jadi itu saja sih mempengaruhi kenapa sih beban kerja itu bisa positif terhadap kinerja karyawan. Beban kerja semakin tinggi malah kinerjanya makin tinggi. Tapi kalau kita lihat dari data dan sebagainya, memang masa kerja karyawan itu lumayan lama di perusahaan, jadi itu bisa berdampak. Ya, yang tidak signifikan itu juga harus kita analisa. Kaitkan juga dengan karakteristik respondennya itu. Ya. Oke. Apa yang sudah pahami tentang SDM? Sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia itu kelompok yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Apa pentingnya SDM dalam suatu perusahaan? SDM itu sangat penting karena dengan SDM yang berkualitas itu dapat meningkatkan kualitas perusahaan itu sendiri. Kalau kualitas SDM jelek kalau kualitas SDM jelek itu pasti kualitas perusahaannya jelek juga. Karena SDM itu sangat penting dalam suatu perusahaan. Ini sudah deskripsinya. Demikian presentasi dari saya.